Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alvina Dwi Sarini, mahasiswi semester 5 dari Program Studi Manajemen Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Setiawan, Eskom Mkom, beserta study case-nya. Berikut cakupan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, materi mengenai pengertian sistem informasi manajemen. Yang kedua, latar belakangnya. Yang ketiga, mengenai study case yang pertama. Yang selanjutnya mengenai study case yang kedua. Lalu persamaan antara kedua study case tadi. Dan selanjutnya mengenai perbedaan antara kedua study case. Dan terakhir mengenai kesimpulan. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki materi pertama, yakni pengertian dari sistem informasi manajemen itu sendiri. Sistem informasi manajemen atau biasa kita singkat menjadi SIM adalah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mengelola, serta menganalisis data guna mendukung pengambilan keputusan dalam organisasi atau perusahaan. SIM sendiri menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu untuk manajer dan pihak terkait, sehingga dapat membantu dalam perencanaan, pengawasan, serta pengendalian operasional perusahaan. Dengan kegunaan SIM tersebut, bisa membantu tugas-tugas manusia di perusahaan sehingga dapat mengoptimalkan dan mengefisiensikan waktu. Pada pagi ini kita fokus pada pembahasan mengenai implementasi serta study case sistem informasi manajemen pada sektor kesehatan. Mengapa sih kita memfokuskan pada sektor kesehatan? Hal ini karena dilatar belakangi kebutuhan akan sistem informasi yang andal untuk manajemen kesehatan menjadi semakin penting, terutama dalam pengumpulan, pemrosesan, dan penyajian data yang tepat waktu dan akurat. Sistem informasi berperan penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan efektif, baik dalam kegiatan sehari-hari maupun situasi darurat kesehatan. Maka dari itu, kita fokuskan untuk membahas mengenai implementasi sistem informasi manajemen pada sektor kesehatan. Kita langsung menuju ke study case 1. Study case pertama membahas mengenai implementasi sistem informasi manajemen pada logistik di Uganda. Jadi melihat case beberapa tahun terakhir, yakni saat pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Akibat dari lonjakan pandemi COVID-19 ini, permintaan komoditas di Uganda turut naik. Uganda membutuhkan rantai pasok selama masa pandemi ini untuk memenuhi permintaan komoditas tersebut. Uganda sebelumnya sudah memiliki sistem informasi elektronik yang kuat, yang dikenal sebagai ELMIS. ELMIS awalnya didirikan untuk mendukung kesiapsiagaan rantai pasok dan respon terhadap penyakit virus Ebola atau IFD. Kemudian saat pandemi COVID-19 melonjak naik, sistem ini diadopsi untuk mendukung kesiapsiagaan dan respon selama pandemi COVID-19. Sistem ELMIS mendukung Kementerian Kesehatan, Pusat Perbekalan Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, serta mitra untuk menyesuaikan dan merespon peningkatan permintaan komoditas yang diakibatkan oleh keadaan darurat COVID-19. Penggunaan ELMIS berkontribusi pada daya tanggap dan efektivitas sistem rantai pasok selama masa darurat COVID-19. ELMIS membantu sistem rantai pasok mencapai tujuannya, yakni dalam memastikan ketersediaan EMHS di semua tingkat perawatan selama PHE. Adapun untuk fungsi dari ELMIS sendiri, yakni yang pertama pemesanan stok, yang kedua penerimaan, yang ketiga pengeluaran, yang keempat pelaporan. Lanjut untuk study case kedua. Untuk study case kedua yakni membahas mengenai implementasi sistem informasi manajemen di Northwest Ethiopia. Sistem informasi manajemen kesehatan atau bisa disebut
HMIS merupakan sistem informasi untuk manajemen dan perencanaan kesehatan di tingkat distrik, regional, dan nasional. Sistem informasi manajemen adalah kumpulan komponen dan prosedur yang terstruktur untuk menghasilkan informasi yang mendukung peningkatan manajemen kesehatan di setiap tingkatan wilayah. Sebanyak 75% fasilitas kesehatan di Ethiopia memiliki vokal person HMIS. Hal ini mungkin disebabkan oleh fakta bahwa Biro Kesehatan Regional dan Kantor Kesehatan Zona telah memberikan fokus khusus pada pencatatan dan pelaporan data kesehatan menggunakan alat standar HMIS. Namun, dalam implementasinya, HMIS memiliki beberapa tantangan. Yang pertama, ketersediaan sumber daya. Mayoritas rumah sakit di Ethiopia tidak mengalokasikan anggaran khusus untuk penerapan HMIS ini, serta hanya 20% rumah sakit yang memiliki kerangka peraturan dan perencanaan tertulis mengenai penggunaan sistem informasi kesehatan. Lalu, tantangan yang kedua yakni kepatuhan. Masalah utama yakni meliputi ketidaksesuaian data antara buku registrasi, lembar perhitungan, dan laporan yang disampaikan. Sebagian besar tenaga kesehatan di tingkat fasilitas tidak menghitung data yang sesuai dengan aktivitas yang mereka lakukan. Selain itu, metode Load Quality Assurance Sampling atau LQAS belum diterapkan di rumah sakit. Lalu, tantangan terakhir yakni pemanfaatan. Sebagian besar tenaga kesehatan mengumpulkan data hanya untuk tujuan pelaporan dan tidak melakukan analisis atau interpretasi atas data tersebut. Tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan informasi mencakup infrastruktur yang kurang memadai, keterbatasan sumber daya, koneksi internet yang lemah atau tidak tersedia, akses komputer yang terbatas, serta beban kerja tinggi di unit layanan. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai persamaan antara kedua study case tersebut. Yang pertama, persamaan fokus pada kesehatan. Untuk kedua study case sama-sama mengkaji mengenai penerapan sistem informasi yang bertujuan untuk mendukung pengelolaan dan pengambilan keputusan di sektor kesehatan. Untuk yang case pertama, menyoroti ELMIS di Uganda yang bertujuan untuk memperkuat rantai pasokan medis selama krisis kesehatan seperti pandemi COVID-19. Sedangkan untuk case study kedua membahas implementasi HMIS di rumah sakit di Ethiopia untuk keperluan manajemen data kesehatan sehari-hari. Lalu untuk persamaan kedua yakni sama-sama menggunakan data untuk keputusan manajerial. Kedua case study tadi menekankan pentingnya data yang akurat dan dapat diandalkan dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat, baik di tingkat fasilitas kesehatan maupun di tingkat level kebijakan. Data tersebut memungkinkan perencanaan yang lebih baik, serta penilaian kebutuhan sumber daya secara menyeluruh, terutama dalam keadaan kritis. Lalu untuk persamaan terakhir yakni kendala implementasi. Kedua case study menemukan adanya kendala utama seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang berdampak pada efektivitas implementasi sistem informasi. Kedua sistem juga memerlukan pelatihan tambahan dan pengembangan untuk memastikan tenaga kesehatan mampu menggunakan teknologi tersebut dengan optimal. Lalu, untuk perbedaan antara kedua case study tersebut adalah yang pertama, konteks dan tujuan implementasinya. Untuk ELMIS di Uganda difungsikan secara khusus untuk mendukung kesiapsiagaan dan tanggapan cepat selama darurat kesehatan seperti pandemi COVID-19 dengan fokus pada pengelolaan rantai pasokan komoditas medis. Namun sebaliknya, HMIS di Ethiopia lebih berfokus pada pengelolaan data kesehatan di tingkat rumah sakit sebagai bagian dari manajemen rutin. Lalu untuk perbedaan kedua yakni kompleksitas dan skala sistem.
Untuk LMIS sendiri mencakup sistem yang lebih kompleks dengan cakupan nasional dan melibatkan berbagai tingkatan, dari nasional hingga fasilitas kesehatan. Sistem ini juga memungkinkan pemantauan persediaan secara real-time untuk memastikan kelancaran distribusi obat dan perlengkapan medis selama krisis. Sementara itu, HMIS di Ethiopia bersifat sederhana dan terbatas pada pencatatan dan pelaporan data di rumah sakit. Dan perbedaan terakhir yakni pada data real-time-nya. Untuk case di Uganda, lebih menekankan pada data real-time yang digunakan dalam respon cepat selama pandemi. Hal ini memungkinkan alokasi sumber daya yang cepat dan pemantauan ketat di lapangan. Sementara itu, HMIS di Ethiopia tidak mengutamakan data real-time, melainkan lebih berfokus pada kualitas dan ketersediaan data untuk keperluan manajemen umum di fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir merupakan simpulan dari perbandingan kedua case study tadi. Jadi dapat disimpulkan dari dua case study tadi yang mengimplementasikan sistem informasi manajemen, yakni pentingnya sistem informasi manajemen dalam mendukung pengelolaan kesehatan di fasilitas medis dan respon pada keadaan darurat. Untuk case study pertama, mengungkapkan bahwa penerapan sistem informasi manajemen kesehatan atau HMIS di rumah sakit Ethiopia belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga terlatih, dan rendahnya pemanfaatan data. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan alokasi dana, pelatihan, dan supervisi untuk meningkatkan efektivitas HMIS. Sementara itu, untuk case kedua, menyoroti peran besar sistem informasi manajemen logistik atau LMIS di Uganda, terutama dalam menyediakan data real-time untuk manajemen rantai pasokan medis selama pandemi COVID-19. Sistem ini membantu pengambilan keputusan cepat dan efisien dan mendukung koordinasi antara pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, kedua study case tadi menekankan bahwa keberhasilan implementasi sistem informasi manajemen memerlukan dukungan sumber daya, pelatihan, serta kemampuan adaptasi yang penting untuk manajemen kesehatan dan kesiapan saat kondisi krisis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.